Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Akuntansi Manajemen Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan laba untuk multi produk entity. Bersama saya Satria Wiguna, Saya Rizky Alif. Saya Siti Zahra. Saya Muhammad Akbar. dan berikut penampilannya. Perencanaan laba. Laba adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan dengan total biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasinya selama periode tertentu dan merupakan indikator utama dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan merumuskan langkah-langkah atau strategi untuk mencapainya. Perencanaan laba adalah proses sistematis dalam menetapkan target laba yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Perencanaan laba bertujuan untuk memetakan secara jelas bagaimana perusahaan dapat mencapai profitabilitas yang diinginkan dalam suatu periode waktu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada pemberlakuan perencanaan laba. Yang pertama, pembuatan anggaran produk. Setiap produk harus memiliki anggaran yang jelas dan terperinci, mencakup proyeksi pendapatan, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Yang kedua ada implementasi sistem informasi manajemen. Penggunaan sistem informasi manajemen yang efisien sangat penting untuk mengumpulkan dan menganalisis data keuangan serta operasional dari setiap produk. Yang ketiga, analisis kinerja berbasis produk. Perusahaan sebaiknya melakukan analisis kinerja secara berkala untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing produk terhadap keseluruhan laba. Yang keempat, penerapan strategi diferensiasi. Mencakup pengembangan produk baru, inovasi, dan perbaikan kualitas produk yang dapat menarik perhatian konsumen dan menciptakan nilai lebih. Perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target laba dalam periode waktu yang singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Fokus dari perencanaan ini adalah pada pengelolaan pendapatan dan biaya operasional agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam waktu yang terbatas. Perencanaan laba jangka pendek sendiri adalah alat yang penting bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar, memanfaatkan peluang yang ada, dan mengelola risiko yang mungkin muncul dalam operasional sehari-hari. Melalui perencanaan efektif, perusahaan dapat meningkatkan kemungkinan mencapai target laba yang diinginkan dalam waktu singkat yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis di masa depan. Penerapan perencanaan laba jangka pendek pada multi-product entity merupakan aspek penting untuk mencapai profitabilitas dalam waktu singkat. Proses ini dimulai dengan penetapan target laba yang realistis dan spesifik untuk setiap produk berdasarkan analisis data historis dan proyeksi permintaan pasar. Dengan menetapkan target yang jelas, manajemen dapat memotivasi tim untuk mencapai hasil yang diinginkan. Analisis biaya dan pendapatan juga menjadi kunci dalam perencanaan laba, karena masing-masing produk memiliki struktur biaya yang berbeda. Pemahaman tentang biaya ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi produk dengan kontribusi laba tertinggi dan merumuskan strategi pengendalian biaya yang efektif. Parameter perencanaan laba jangka pendek. Yang pertama ada titik impas break-even point, yaitu merupakan suatu titik impas di mana laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha atau bisa disebut dengan tidak mengalami kerugian. Dalam posisi tersebut, laba bernilai 0 berarti tidak untung ataupun tidak rugi, atau bagi orang awam banyak dikenal dengan nama balik modal. Kondisi BEP ini bisa muncul apabila perusahaan Anda menggunakan biaya tetap dalam operasionalnya, sedangkan volume penjualannya hanya cukup menutupi biaya tetap beserta biaya variabel yang ada. Titik impas dengan metode ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap sama dengan laba. Penjualan sama dengan biaya ditambah biaya tetap ditambah laba. Yang kedua ada margin of safety, merupakan kelebihan penjualan yang dianggarkan atau realisasi di atas titik impas. Hasil perhitungannya menunjukkan jumlah sampai beberapa besar penjualan dapat turun sehingga pada titik impas. Perhitungannya dapat dinyatakan dalam unit satuan uang dan presentasi. Perhitungan ini dapat dijadikan acuan bagi manajemen agar lebih berhati-hati dalam memelihara tingkat penjualan yang sudah dicapai, agar perusahaan tidak mengalami penurunan penjualan yang sudah dicapai, agar perusahaannya tidak mengalami penurunan penjualan sampai pada suatu tingkat yang
merugikan. Perhitungan ini dapat dijadikan acuan margin of safety menggunakan formula margin sama dengan total penjualan dikurang titik impas. Yang ketiga, shutdown point. Titik di mana sebuah perusahaan tidak lagi dapat menutupi biaya variabelnya untuk menghasilkan suatu produk atau layanan dalam jangka pendek. Pada titik ini, pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk menutupi biaya variabel produksi seperti bahan baku, upah tenaga kerja, dan utilitas. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menghadapi situasi di mana pendapatan yang dihasilkan tidak cukup untuk menutupi biaya variabel, tetapi masih dapat menutupi biaya tetap. Titik penutupan usaha sama dengan biaya tetap tunai dibagi contribution margin ratio. Yang keempat, degree of operation leverage atau DOL, memberikan ukuran dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Dengan parameter ini, manajemen akan dengan cepat mengetahui dampak setiap usulan kegiatan yang menyebabkan pendapatan penjualan terhadap laba bersih perusahaan. DOL dengan rumus sama dengan laba kontribusi dibagi laba bersih. Yang kelima, laba kontribusi per unit atau contribution margin. Margin kontribusi dapat dinyatakan dalam basis bruto atau per unit. Margin ini merupakan tambahan uang yang dihasilkan untuk setiap produk atau unit yang terjual setelah dikurangi bagian variabel dari biaya perusahaan. Margin kontribusi dihitung sebagai selisih antara harga jual suatu produk dan biaya variabel yang terkait dengan proses produksi dan penjualannya. Hal ini dinyatakan melalui rumus berikut. C sama dengan R dikurangi V. Keterangan. C sama dengan contribution margin, R sama dengan revenue, V sama dengan biaya variabel. Perilaku biaya pada perencanaan laba. Perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Mengutip dari Indeed, perilaku biaya mengukur bagaimana perubahan dalam proses bisnis dapat memengaruhi biaya. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan. Volume kegiatan biaya seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabel. Yang pertama, perilaku biaya tetap, fixed cost. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap, meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Yang kedua, perilaku biaya variabel atau variable costing. Variable costing atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan, seperti biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan mempengaruhi perubahan volume kegiatan. Analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba merupakan suatu teknik atau cara untuk menghitung dampak yang terjadi akibat perubahan harga jual, jumlah promo produk terjual, dan juga biaya produksi terhadap besarnya laba yang diperoleh perusahaan guna membantu manajemen dalam menyusun perencanaan laba atau profit planning jangka pendek menurut Mulyadi pada tahun 2015. Tujuan penerapan analisis biaya volume laba yaitu yang pertama, membantu manajemen dalam memprediksi laba secara lebih akurat. Yang kedua, bermanfaat dalam menyusun fleksibel budget yang mengindikasikan biaya pada berbagai level aktivitas. Yang ketiga, memudahkan dalam evaluasi kinerja dalam rangka pengendalian oleh manajemen. Yang keempat, menyusun kebijakan harga berdasar lingkungan. Dan yang kelima, membantu menentukan jumlah BOP atau biaya overhead pabrik yang akan didistribusikan pada berbagai tingkat operasi. Kesimpulannya, perencanaan laba merupakan elemen kunci dalam pengelolaan keuangan perusahaan, membantu mencapai tujuan keuangan melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Perencanaan laba jangka pendek semakin penting di tengah perubahan cepat dalam dunia bisnis, menuntut adaptasi cepat terhadap dinamika pasar dan perilaku konsumen. Parameter-parameter seperti proyeksi pendapatan, analisis titik impas, dan pengendalian biaya menjadi panduan bagi manajemen dalam merumuskan strategi yang efektif. Pemahaman terhadap perilaku biaya juga membantu dalam menetapkan harga yang kompetitif dan mengelola operasi dengan efisien. Secara keseluruhan, perencanaan laba jangka pendek mendukung pencapaian target laba, pengelolaan sumber daya yang optimal, dan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan serta keberlanjutan perusahaan di masa depan.